Hai, selamat datang di AWS Story. Hai semua, gimana kabar kalian? Gue harap kalian baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini gue akan ngebahas 5 hantu Jepang yang sangat populer di dunia. Sebelum lanjut ke videonya, gue pengen mastiin jika kalian ada di kamar, mohon cek di bawah ranjang kalian, lemari maupun jendela kalian. Siapa tahu ada sesuatu yang mengintai kalian. Nah, ngomong-ngomong hantu Jepang, sebenarnya banyak sekali ya hantu Jepang yang sangat populer di mancanegara. Tapi di sini gue akan ngebahas hantu Jepang yang menurut gue paling serem. Mungkin seremnya ini nggak kalah saing dengan hantu lokal ya. Semoga aja bagi kalian seremnya bisa nandingin hantu lokal kayak kuntilanak, pocong, genderuwo, dan lain-lain. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, Kuchisake Onna. Kuchisake Onna adalah hantu yang tewas terbunuh dengan keadaan mulut sobek sangat besar. Menurut sejarah, Kuchisake Onna merupakan seorang wanita cantik yang hidup di zaman Heian dan menjadi seorang istri samurai. Nah, wajahnya yang cantik itu terkalahkan oleh sifatnya yang buruk dan suka berselingkuh. Gua akan menceritakan sedikit kisah dari Kuchisake Onna. Hingga suatu hari, sang samurai murka dan melukai mulut wanitanya. Hingga di suatu hari, sang samurai ini murka dan melukai mulut wanitanya atau istrinya hingga robek mencapai kuping kiri dan kuping kanan. Singkat cerita, Kuchisake Onna meninggal dan arwahnya ini bergentayangan dengan mulut memakai masker. Nah, hantu ini akan menggentayangi calon korbannya sambil bertanya, "Apakah aku cantik?" Jika kalian menjawab iya, Kuchisake Onna akan membuka masker dan memperlihatkan mulutnya yang sobek. Setelah itu, dia akan bertanya lagi, "Bagaimana kalau sekarang?" Jika kalian menjawab tidak, Kuchisake Onna akan mengoyak mulut kalian dengan gunting atau pisau agar mirip dengan dirinya. Yang kedua yaitu Hikiko. Hikiko ini bercerita tentang hantu gadis cilik yang semasa hidupnya ini selalu dibully. Setelah meninggal dunia, dia kembali sebagai sosok hantu yang kerap memburu murid-murid yang ada di sekolah. Jika ada orang yang lihat Hikiko, biasanya dari kejauhan, Hikiko tampak sedang menyeret sebuah boneka. Tetapi jika kita dekatin, ternyata mayat manusia yang diseretnya. Menurut legenda juga, Hikiko selalu menjadi korban penindasan baik oleh orang tuanya maupun teman-teman yang ada di sekolahnya. Karena penyiksaan yang sering dialaminya, tubuh Hikiko memiliki banyak yang cacat. Nah, pada satu versi cerita, Hikiko tewas terseret mobil karena keisengan teman-teman sekolahnya. Setelah meninggal dunia, hantunya pun kerap mencari korban, menyeret tubuh mereka sepanjang jalan hingga hancur. Yang ketiga yaitu Teke-Teke. Hantu Teke-Teke merupakan salah satu legenda urban legend menyeramkan yang ada di Jepang. Hantu Teke-Teke digambarkan sebagai sosok arwah wanita yang tidak memiliki bagian bawah tubuhnya atau bisa juga disebut dengan hantu setengah badan. Dia berjalan menggunakan tangan atau siku yang membuatnya terdengar suara Teke-Teke. Nah, suara itulah yang membuat hantu ini disebut hantu Teke-Teke. Sebenarnya, kisah Teke-Teke ini memiliki beberapa versi cerita. Konon, kisah Teke-Teke ini bermula pada 1960-an. Versi pertama menceritakan ada seorang siswi dari salah satu sekolah di Jepang yang menjadi korban penindasan kejam hingga pada akhirnya dia bunuh diri dengan menabrakkan diri ke kereta. Kemudian versi kedua, konon diceritakan terdapat pekerja wanita kantoran yang diperkosa dan dipukuli oleh pria militer Amerika Serikat di Hokkaido setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian wanita tersebut melompat dari jembatan dan ditabrak kereta api yang melintas. Kecelakaan tersebut membuatnya tewas dengan tubuh terpotong di bagian pinggang. Nah, hantu Teke-Teke Jepang suka menghantui banyak orang karena dia memiliki dendam dan ingin membalas dendam pada orang lain yang masih hidup. Dendam tersebut disadari oleh kematian tragis yang ia alami sebelumnya. Konon, jika seseorang dihantui Teke-Teke dan tidak segera melarikan diri dengan berlari kencang, maka tubuh orang tersebut akan dipotong menjadi dua bagian dengan sebilah sabit. Konon diceritakan juga, jika seorang mendengar atau membaca tentang legenda urban legend Teke-Teke, maka setelah 3 hari, sosok wanita tersebut akan muncul di hadapan orang tersebut. Muncul dengan suara Teke-Teke sambil merangkak dengan tangan ke arah orang tersebut. Yang keempat yaitu Kayako. Kayako merupakan sosok hantu wanita yang hadir dalam serial film horor yang berjudul The Grudge. Dalam kisah nyata, dirinya merupakan seorang wanita yang menjadi korban pembunuhan oleh suaminya sendiri dan dikatakan jiwanya tidak tenang dan menjadi hantu penasaran yang mencari balas dendam. Ketika Kayako kecil, kedua orang tuanya tidak memperdulikannya.
sehingga dirinya tumbuh dengan rasa depresi dan kesepian. Kayako juga tidak memiliki teman, dan banyak teman-teman di sekolahnya menganggap dirinya ini aneh dan sering mengejeknya. Karena kematiannya yang sangat kejam dan tersiksa, Kayako diyakini oleh sejumlah masyarakat sekitar menjadi hantu yang penasaran. Menurut kisah rakyat, sang suami tidak lama setelah kejadian tersebut ditemukan meninggal di sebuah jalan, dan menurut dugaan polisi, sang suami diduga bunuh diri. Setelah kejadian tersebut, rumah yang pernah ditinggali tersebut dihantui sosok Kayako yang seram dengan rambut panjang dan juga ditemani oleh sang anak yang bernama Toshio. Banyak masyarakat yang bilang juga, bila kalian mendatangi rumah tersebut, maka kalian akan mendengar suara-suara aneh dari Kayako dan suara-suara geseran tubuh di atas loteng rumah. Yang kelima yaitu Sadako. Siapa sih yang tidak kenal dengan hantu Sadako? Pasti kalian mengenalnya kan? Nah, bicara soal cerita yang diwariskan para leluhur memang tidak ada habisnya. Termasuk juga cerita legenda urban legend yang diwariskan leluhur orang Jepang. Salah satunya ini legenda urban legend yang terkenal dari Jepang yaitu hantu Sadako. Seperti halnya kuntilanak dari Indonesia, hantu Sadako merupakan sosok hantu yang legendaris. Dalam cerita horor, dia digambarkan berpakaian putih seperti gaun yang kotor, rambutnya panjang, berantakan, dan menutupi sebagian besar wajahnya. Cerita Sadako tidak hanya dituturkan secara lisan, tapi juga ditulis dan difilmkan. Hantu Sadako pernah diangkat menjadi sebuah film yang berjudul The Ring tahun 2002. Konon sosoknya yang juga dikaitkan dengan sejarah terkena kutukan sampai menghantui banyak orang. Cerita tentang Sadako memiliki beberapa variasi. Dari sejarah hingga kisah horor, secara umum asal-usul kisahnya bisa dibilang tidak ada yang menyenangkan. Versi pertama menceritakan tentang Sadako Sasaki, yaitu gadis kecil dari Hiroshima yang berkelahiran tahun 1943. Berdasarkan tahun lahirnya, dia baru berumur 2 tahun ketika Hiroshima dibom. Versi kedua yaitu sosok Sadako Yamamura, yang merupakan tokoh fiksi dalam novel yang ditulis oleh Koji Suzuki dan film The Ring yang lebih banyak dikenal masyarakat. Nah, Sadako ini dideskripsikan sebagai seorang gadis keturunan manusia dan hantu yang terkena kutukan. Sejak kecil, dia tampak berbeda dari anak-anak pada umumnya. Pada tahun 1990-an, dia hidup bersama ibunya yang berkemampuan seperti cenayang. Nah, pembawaannya yang melakonis dan seperti memiliki kelainan mental. Dia tidak banyak bicara dan enggan bermain bersama teman-teman sebayanya. Hampir seluruh waktunya ini dilalui dengan sendirian. Sama seperti ibunya, dia pun memiliki kelebihan dalam hal ilmu goib. Saat kemampuannya diketahui oleh ayahnya, dia dianggap berbahaya dan segera dibawa ke seorang dokter yang ada di Tokyo. Ayahnya tidak tahan dengan keadaan tersebut. Akhirnya dia menceburkan Sadako ke sumur tua. Ternyata setelah diceburkan ke sumur tua, Sadako masih hidup, tapi hanya terluka dengan bagian wajah dan kepala. Nah, di dalam sumur, dia yang lemah masih sempat merenung dan ingin membalaskan dendam kepada sang ayah. Tapi, dia lebih dulu dijemput ajal ketika berada di dalam sumur. Sumur pun menjadi saksi bisu tempat meninggalnya. Setelah itu, konon sumur itu menjadi tempat yang angker karena adanya sosok hantu Sadako yang dianggap kena kutukan dan terlihat merangkak keluar dari sumur. Nah, itulah tadi 5 hantu Jepang menurut gua yang paling serem. Apakah kalian sependapat dengan gua? Ya, mungkin itu adalah sebuah cerita rakyat di suatu tempat. Percaya nggak percaya? Itu tergantung dari diri kita sendiri. Jika kalian suka dengan video ini, kasih gua jempol ke atas. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, kasih gua jempol ke bawah. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan gua Aji, sampai bertemu di malam selanjutnya.